Kisah Ibu Sambung episode 12. Pagi yang cerah, Camelia dikejutkan oleh sapaan hangat dari Devan. Pria itu menampilkan senyum lebar di wajahnya, seolah ia sangat bergembira bisa bertemu dengan Camelia pagi itu. Camelia berpamitan sebentar untuk mengantarkan Selin ke kelas. Lalu, ia kembali menemui Devan lagi. Bel masuk masih 10 menit lagi, masih ada waktu untuk mereka mengobrol. Wah, kamu sudah seperti ibu-ibu sosialita yang mengantar anaknya ke sekolah ya. Devan berseloroh membuat Camelia tertawa. Tapi Devan, apakah tidak apa-apa kalau kita mengobrol begini? Rasanya tidak enak kalau dilihat oleh para guru dan wali murid. Camelia menoleh ke sekeliling. It's okay, aku sudah bilang kepada para guru bahwa kamu adalah temanku. Lagi pula, kita hanya mengobrol sebentar sebelum jam masuk. Devan melirik arlojinya. Camelia berdeham. Oh ya Devan, bagaimana kabar ibumu? Kamu pindah kerja kemari karena sekolah ini dekat ke rumahmu kan? Devan mengangguk. Benar, kamu masih ingat ternyata. Ibuku sudah baik-baik saja sekarang. Dia berobat jalan. Ada tetangga yang menjaganya selama aku bekerja. Oh begitu, syukurlah. Sejenak kemudian tak ada yang bersuara di antara mereka. Sebagai teman lama, mereka tampak ingin mengobrol banyak. Namun, situasi tak memungkinkan. Selain karena berada di sekolah, pandangan wali murid pada mereka cukup mengganggu. Sesaat kemudian, Camelia merasa lega karena tatapan para wali murid itu tak lagi tertuju padanya dan Devan. Camelia, sebenarnya aku ingin mengobrol banyak denganmu. Apakah ada kemungkinan kita bisa mengobrol di kafe atau restoran lain waktu? Devan bertanya ragu. Sepertinya aku tidak sebebas itu sekarang, Devan. Camelia menunduk. Devan tertawa pahit. Ah ya, kamu sudah menjadi istri orang. Bagaimana aku bisa lupa? Tapi bukan berarti kita sama sekali tak bisa berteman lagi. Camelia mencoba meluruskan agar Devan tak salah paham. Devan mengangguk. Aku mengerti, Camelia. Memang sudah seharusnya aku menjaga jarak darimu dan mencoba move on dari harapanku terhadapmu. Maksudmu? Bukan apa-apa, lupakan saja. Devan tersenyum tipis. Camelia menghela napas. Baiklah, Devan, kurasa aku harus pergi sekarang. Aku ada urusan sebentar sebelum kembali lagi ke sini untuk menjemput anak-anak nanti. Devan memaklumi dan mempersilakan Camelia untuk meninggalkannya. Pria itu pun bergegas masuk ke kantor tata usaha karena sebentar lagi bel akan berbunyi. Camelia berjalan keluar gerbang sekolah sambil memesan taksi online. Sengaja ia tak meminta Pak Dodi menjemput karena akan terlalu lama jika menunggu sopir pribadi keluarga Luksono itu datang. Camelia kini sedang dalam perjalanan menuju rumah ibunya, rumah baru yang dibeli oleh sang ibu dari uang pemberian keluarga Luksono atas perjodohan Camelia dan Chandra. Sebenarnya Camelia masih enggan bertemu dengan Ratna karena masih merasa sakit hati. Namun, Ratna menyuruhnya datang. Mau tak mau Camelia harus menuruti perintah ibunya. Camelia, akhirnya kamu datang juga. Sambut Ratna begitu Camelia tiba. Aku tidak bisa datang pagi-pagi sesuai permintaan Mama, karena tadi aku mengantar anak-anak ke sekolah dulu. Jelas Camelia. Ya, Mama mengerti sayang. Ratna tersenyum sebelum bertanya. Camelia, bagaimana rumah baru Mama ini? Bagus kan? Camelia hanya mengangguk. Rumah baru yang dibeli oleh Ratna itu hanya terdiri dari satu lantai dan berukuran tidak terlalu besar. Namun, rumah tersebut tetap terlihat kokoh karena berada dalam kompleks perumahan menengah atas. Camelia bisa menaksir harga rumah di sana, dan ia menyadari seberapa banyak uang yang diberikan oleh keluarga Luksono pada ibunya. Sesuai permintaan Ratna, Camelia membantu sang ibu memasak untuk acara syukuran yang akan diadakan dalam rumah baru tersebut. Selesai mereka memasak, sejumlah tetangga yang diundang pun mulai berdatangan. Camelia merasa lega acara syukuran itu hanya berlangsung sebentar karena ia masih harus menjemput Chico dan Selin lagi ke sekolah. Bagaimana, Ma? Apakah Mama senang sekarang? Tanya Camelia setelah para tamu pulang. Tentu saja, Lia. Lihatlah. Rumah ini sangat bagus. Ratna tersenyum lebar. Ya, Mama berbahagia di atas kesedihanku. Sindir Camelia lagi. Maksudmu bagaimana? Camelia tersenyum sinis. Tentu saja yang kumaksud adalah kesedihanku karena perjodohanku dengan Chandra Luksono. Aku harus meninggalkan mimpi-mimpiku dan menikah dengan seorang pria yang tak mencintaiku. Ratna mengernyit.
Apakah Chandra memperlakukanmu dengan buruk? Bukan begitu, dia memperlakukanku dengan baik. Tapi tetap saja, dia tak menganggapku sebagai seorang istri, hanya ibu bagi anak-anaknya. Camelia menghela napas. Lia, apakah kamu ingin Mama membicarakan hal ini pada ibu mertuamu agar Chandra bisa menganggapmu sebagai istrinya? Ratna menggenggam tangan Camelia. Camelia menepis tangan ibunya dan berkata, "Sudah lama, jangan pura-pura peduli. Mulai dari sekarang, jangan campuri hidupku lagi. Biar aku yang menentukan hidupku." Camelia, jangan begitu. Aku pergi. Aku harus kembali ke sekolah lagi untuk menjemput Chico dan Selin. Pamit Camelia sebelum ibunya sempat bicara lagi. Akhirnya Ratna hanya mengangguk dan melihat Camelia memasuki mobil. Camelia sudah meminta Pak Dodi untuk menjemputnya tadi sehingga mereka langsung menuju sekolah Chico dan Selin. Dalam perjalanan, Camelia menahan air mata. Ia merasa sedih karena telah bersikap dan berbicara kasar pada Ratna tadi. Namun, ia tak mampu menahan kekesalan terhadap ibunya itu. Di ruangan kantornya, Chandra menyandarkan tubuh seusai bekerja. Meski lelah, Chandra merasa gembira karena dari hasil rapat tadi, diketahui bahwa penjualan produk-produk yang didistribusikan oleh perusahaannya semakin meningkat. Chandra merasa yakin bahwa nama PT Luxona Distributor akan semakin bersinar seperti yang selalu diimpikan. Chandra merapikan mejanya dan bersiap untuk pulang. Namun, tiba-tiba ia teringat lagi pada pria yang menyapa Camelia dengan akrab tadi pagi di sekolah Selin. Hal itu membuat Chandra menghentikan kegiatannya sejenak. Sampai sekarang ia masih merasa penasaran akan pria tersebut. Apakah mungkin orang itu adalah Pak Devan yang dimaksud oleh Selin? Kalau memang itu Devan yang dimaksud, tak seharusnya dia bersikap so akrab pada Camelia begitu. Meskipun mereka teman, Camelia kan sudah menjadi wali murid di sekolahnya. Seharusnya dia memanggil Camelia dengan sebutan Bu. Chandra mengomel. Sejenak termenung, Chandra kemudian berkata, sudahlah, yang penting Camelia sudah menjadi milikku sekarang. Peduli apa aku dengan Devan? Sepulang kerja, Chandra bermaksud membelikan hadiah kecil untuk Camelia, Chico, Selin, dan Marisa. Ia ingin menunjukkan pada Camelia bahwa ia berniat untuk bersikap lebih baik dan manis terhadap keluarga. Chandra pun melajukan mobilnya ke sebuah toko souvenir. Toko itu tak terlalu besar, tetapi cukup banyak mobil yang terparkir di sana. Setibanya di dalam toko, Chandra sibuk memilih beberapa hadiah. Chandra berpikir untuk membeli bunga bagi Camelia, serta coklat untuk Chico, Selin, dan Marisa. Itu akan menjadi hadiah kecil yang manis. Namun, belum sempat Chandra membeli hadiah-hadiah tersebut, ia dikejutkan oleh sapaan seseorang. Seorang wanita yang mampu membuat Chandra membeku sesaat.